Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Pak Arif Muhammad Oji dalam materi sejarah peminatan kelas 12 ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang sejarah awal dari Perang Dingin. Ya, mungkin kalian pernah dengar istilah dari Perang Dingin. Perang dingin itu bukan berarti perang di waktu musim dingin, bukan ya. Bukan juga berarti perang ketika dilaksanakan di kutub selatan atau kutub utara, bukan ya. Tapi perang dingin ini merupakan perang yang dimana melibatkan dua atau lebih negara yang saling berperang tapi tidak menggunakan kekerasan secara fisik ya. Kita bahas tentang perang dingin. Perang dingin adalah perang dalam bentuk ketegangan sebagai perwujudan dari konflik-konflik kepentingan, perebutan supremasi, serta perbedaan ideologi. Ya, ini yang harus dibawahi adalah perbedaan ideologi. Ini antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Rusia atau Uni Soviet. Ya, perang ini berlangsung tahun 1947 sampai 1991 ya. Istilah dari perang dingin ini muncul ketika tahun 1947 ya oleh Bernard Baruch dan Walter Lippmann dari Amerika Serikat yang menggambarkan hubungan antara dua negara ini yang kurang harmonis ya, saling dingin ya, satu kubu tapi mereka bersaing satu sama lain ya. Dua negara yang sangat besar ini, dua negara yang memenangi perang dunia kedua ya, kedua. Nah, penyebab dari terjadinya perang dingin ini ya, ini dilatar belakangi akibat perpecahan dalam aliansi antara Uni Soviet, Amerika Serikat dan juga Inggris, di mana ketiga negara ini merupakan negara-negara pemenang dari Perang Dunia yang kedua ya, yang melawan pasukan Axis ya. Tapi ketiga hubungan negara ini ya hanya berlangsung ketika Perang Dunia kedua saja. Setelah beres, mereka mulai memunculkan konflik-konflik baru, memperebutkan daerah-daerah yang kalah dalam Perang Dunia kedua. Ya. Mereka tidak sepakat mengenai beberapa hal ya. Ada yang pertama yaitu penyelesaian masalah rekonstruksi negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia kedua ya, di mana mereka saling berselisih paham mengenai bagaimana membangun kembali Jerman, Jepang. Mereka sama-sama ingin menguasai daerah-daerah tersebut. Yang kedua yaitu mengenai upaya memelihara ya ketertiban dan keamanan dunia ya. Di mana poin kedua ini Amerika Serikat ya dan juga Uni Soviet memiliki keamanannya masing-masing. Amerika Serikat punya NATO dan Uni Soviet punya master plan. Yang ketiga ada upaya masalah penanganan perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh Perang Dunia Kedua ya. Setelah Perang Dunia Kedua ini berakhir ya, masalah dunia tidak selesai, malah makin parah, di mana negara-negara pemenang Perang Dunia Kedua ingin sama-sama berkuasa ya. Ternyata ini aliansi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat selama berlangsungnya Perang Dunia Kedua hanyalah bersifat semu belaka yang didasarkan atas kepentingan yang sama ya. Sama-sama punya musuh dalam perang itu, yaitu Jerman, Italia dan Jepang yang tergolong dalam pasukan Axis ya. Selama berlangsungnya perang tidak terdapat kesepakatan bulat di antara mereka mengenai isu-isu jangka panjang serta penyelesaian perbedaan pendapat di antara keduanya ya. Jadi ini ya mereka karena ada satu musuh yang sama kerjasama, tapi setelah musuhnya kalah mereka
berdirinya masih berdiri lagi masing-masing, bahkan saling bersaing satu sama lain menjadi negara adik kuasa. Perang dingin ini tidak hanya diwarnai kompetisi penyebarluasan pengaruh antara dua negara, melainkan juga timbulnya senjata baru, yaitu senjata nuklir. Ya, ini merupakan senjata paling berbahaya di dunia. Ya. Ini nuklir ini merupakan senjata yang memiliki efek total, ya, destruktif, ya, dan memiliki sifat yang cenderung ofensif, ya, yang dimana efeknya ini hampir menghancurkan sebuah negara. Ya, bicara tentang nuklir tentu saja berkaitan dengan Presiden Amerika, yaitu John F. Kennedy. Ya, dimana Presiden John F. Kennedy merupakan seorang tokoh yang menerapkan plan nuklir, ya, untuk menjadi salah satu instrumen untuk mencapai kepentingan Amerika Serikat. Presiden John F. Kennedy menyatakan bahwa Amerika Serikat harus tetap memelihara kekuatan militer untuk mendukung diplomasi dan mencegah perang. Ya, mencegah perang. Ini menurut John F. Kennedy yang mempelopori adanya nuklir, ya, sebagai senjata negara, ya, senjata yang mematikan di dunia, dan ternyata diikuti oleh pesaingnya yaitu Uni Soviet, di mana Uni Soviet juga membuat senjata nuklir, ya, sehingga ada dua negara yang memiliki senjata nuklir, ya, yang bersaing ingin menjadi negara paling kuat di dunia, ya, sehingga ini mengakibatkan negara-negara yang lainnya was-was kalau terjadi perangnya bukan perang senjata biasa, tapi perangnya adalah perang senjata bersifat nuklir, ya, yang sangat mematikan. Itu awal mula terjadinya perang dingin. Ya. Minggu depan kita akan membahas selanjutnya bagaimana terjadinya perang dingin, tentang perang dingin, bagaimana tujuannya, bagaimana terjadi perangnya, dan bagaimana dampak bagi negara-negara yang ada di bawah Amerika Serikat dan juga Uni Soviet, dan negara-negara yang berada di non-blok, ya, atau di tengah-tengah. Mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita ketemu lagi, ya. Jangan lupa terus belajar sejarah, karena dengan belajar sejarah hidup kita akan menjadi lebih cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.